Ya, lalu bagaimana dengan peneliti-peneliti di LIPI sendiri, Pak? Apakah kan saat ini banyak pembatasan mobilisasi yang dilakukan. Nah, apakah peneliti-peneliti tetap datang beraktivitas seperti biasanya atau ada pengurangan? Tentu kita melakukan pengurangan mobilitas SDM ke LIPI karena di dalam arahan dari pemerintah di dalam PPKM darurat level 4 ini kita memaksimalkan para peneliti kita, SDM kita untuk tetap bisa bekerja dari lokasinya masing-masing. Meskipun kita masih memberikan izin kepada para peneliti yang ingin melakukan kegiatan penelitian, terutama penelitian yang terkait dengan penanganan COVID-19. Misalnya saya beri contoh tim kami yang sedang mengembangkan oksigen konsentrator ya. Karena ini sangat dibutuhkan saat ini, sehingga kita memberikan izin kepada para peneliti ini untuk mengurus izin edarnya, mengurus sertifikasinya, begitu ya. Tetapi untuk peneliti-peneliti yang lain, kita sarankan untuk bekerja dari rumah, baik itu melalui sistem IT maupun mungkin peralatan-peralatan riset yang memungkinkan untuk dibawa pulang ke rumah. Kita buatkan surat penugasan, berita acara, ya, si barangnya itu bisa dibawa pulang ke rumah, tentu dengan concern terhadap safety ketika melakukan riset yang dilakukan di rumahnya masing-masing. Namun jika peneliti-peneliti ini tadi Bapak katakan mengurangi mobilitas, apakah riset dan penelitian yang dilakukan tidak terkendala, Pak? Atau masih bisa ditanggulangi? Ya, tentu ada kendala di beberapa penelitian ya, karena suatu penelitian yang mengharuskan mereka bekerja dari laboratorium, tidak mungkin laboratoriumnya dibawa pulang ke rumah karena dari segi safety tidak memungkinkan misalnya ya. Itu pasti ada kendala dan kita mencoba mengoptimalkan kondisi yang ada. Di dalam kondisi sekarang coba melakukan riset-riset di komputer misalnya dengan uji-uji in silico yang bisa dilakukan di komputer, simulasi-simulasi. Sementara nanti ketika sudah selesai PPKM darurat level 4 ini mereka menerapkan hasil uji simulasi di komputernya ke laboratorium seperti itu. Tapi untuk penelitiannya dan risetnya masih berjalan cukup efektif ya Pak, meskipun dengan cara yang tadi Bapak Agus katakan? Betul, karena kami di LIPI tidak mengurangi target dari para peneliti, tidak mengurangi target kualitas dan kuantitas dari yang dibebankan kepada para peneliti kami, meskipun ada kondisi pandemi seperti ini. Oleh karena itu, mereka harus berpikir bagaimana agar target-target yang sudah ditetapkan kepada para peneliti itu tetap tercapai meskipun kondisinya seperti saat ini. Baik, ya Pak Agus tadi Bapak sempat menyinggung tentang oksigen konsentrator. Nah ini teknologi yang seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Ya, oksigen konsentrator memang ada beberapa teknologi ya. Ada teknologi dengan pendinginan ya, ada teknologi dengan pengikatan molekul oksigen dengan polimer. Nah yang kita lakukan di LIPI adalah teknologi dengan molecular shift. Artinya oksigen itu diperangkapkan ke dalam suatu material yang kita sebut dengan molecular shift. Kemudian di dalam alat tersebut oksigen dalam konsentrasi tertentu, biasanya di atas 90-95% itu bisa dihasilkan. Nah itu yang sedang kita kerjakan di LIPI. Kemarin sudah ke BPFK Jakarta dan ada perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan untuk menyempurnakan hal tersebut. Rencananya hari ini tanggal 6 ini kembali tim kami akan ke BPFK untuk memperlihatkan kembali perbaikan yang sudah kita lakukan. Baik. Pak Agus, lalu bagaimana dengan peran LIPI dalam mendorong riset pembuatan vaksin merah putih sejauh ini? Ya, vaksin merah putih ini di Indonesia ada 7 platform yang sedang dikembangkan, termasuk LIPI, Eijkman, kemudian UI, UNER, UGM, ITB, UNPAD. Mereka masing-masing dengan platformnya masing-masing, ada yang inactivated virus, ada dengan mRNA, ada yang DNA ya. Mereka masing-masing melakukan pengembangan seed vaksinnya.
ketika kami berdiskusi dengan ketujuh platform tersebut, ternyata ada fasilitas-fasilitas yang krusial untuk dimiliki oleh Indonesia. Perlu kita informasikan bahwa selama ini Indonesia belum pernah satu kali pun mengembangkan seed vaksin buatan kita sendiri dari Indonesia. Meskipun riset terkait dengan vaksin sudah cukup banyak ya, tapi belum pernah ada seed vaksin yang kita kembangkan sendiri, kemudian dikomersialkan. Nah ini kembali COVID-19 ini merupakan tantangan bagi kita semua untuk menghasilkan seed vaksin merah putih yang dihasilkan oleh kita sendiri. Nah, fasilitas yang sekarang urgen kita miliki adalah fasilitas animal BSL-3 untuk hewan primata atau makaka. Jadi ketika seed vaksin itu kita kembangkan proof of concept-nya, diuji ke mencit sudah berhasil, maka tahap selanjutnya sebelum diuji ke manusia, uji klinis, itu perlu diuji ke hewan primata, semacam makaka disebutnya ya. Nah itu kita belum punya fasilitas tersebut, ada di IPB, tapi saat ini masih perlu maintenance, dan kita putuskan kita akan membuat fasilitas tersebut yang nanti dapat dimanfaatkan bersama oleh 7 pengembang platform vaksin merah putih tadi. Kemudian yang satu lagi adalah ketika seed vaksin ini akan dilakukan formulasi, maka formulasi itu harus dilaksanakan di fasilitas cGMP. Yang mana fasilitas cGMP ini ternyata tidak ada ya di ketujuh platform pengembang tadi. Dan kita juga akan menyediakan fasilitas cGMP minimal untuk uji klinis tahap 1 nantinya. Dan ini kita rembuk bareng-bareng dengan ketujuh platform tersebut dan kita sepakati untuk segera membuat fasilitas tersebut. Berarti ada 2 fasilitas yang saat ini memang lagi dirembukkan dan dibutuhkan ya Pak untuk dalam pembuatan proses si vaksin merah putih ini. Nah untuk saat ini sudah masuk tahap apa Pak untuk pembuatan vaksin merah putih? Ya kita sudah dalam segi anggaran sudah disiapkan anggarannya, kemudian tahap berikutnya adalah penyediaan perancangan desain dari gedung tersebut. Karena desain dari gedung ini relatif cukup unik ya, karena BSL-3 untuk binatang juga yang ukurannya besar. Kalau sekarang di LIPI sudah ada BSL-3 untuk mencit ya, untuk hewan yang kecil, tapi untuk hewan yang besar ini kita belum ada, sehingga perlu desain lagi, rancangan desain, menghadirkan konsultan yang ahli di bidang tersebut. Setelah desainnya jadi, baru nanti kita lelang konstruksi. Iya, Pak, untuk BSL-3 tadi Bapak katakan bahwa untuk binatang-binatang besar. Nah, ini biasanya percobaannya untuk binatang-binatang besar seperti apa, Pak? Jadi binatangnya kan untuk uji in vivo dan sebagainya itu menggunakan mencit ya, hewan mencit. Tapi uji praklinis sebelum ke manusia itu menggunakan hewan, kita sebutnya seperti monyet ya, yang mirip dengan manusia. Jadi sebelum ke manusia itu ke hewan primata, yang biasanya dipilih ada hewan makaka.